halamanku. Ku teringat masa-masa kecil dulu bersama teman-temanku. Bermain ke sungai Musi, memancing ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Becek, dulur-dulur Cek Jun Channel. Alhamdulillah pada sore yang cerah ini Cek Jun sedang berada di dermaga Pasar 16 Ilir ya. Tepatnya di kita mengambil background membelakangi jembatan Ampera. Nah, saat ini Cek Jun sedang bersama narasumber kita, Mang Ican. Iya. Mang Ican, makasih Mang Ican. Ini kita pada sore ini ya berkesempatan untuk mengisi dalam acara liputan Cek Jun Channel. Pemirsa Cek Jun Channel, sebagaimana kita ikuti ya perkembangan akhir-akhir ini di Kota Palembang, ini ada peristiwa yang cukup heboh ya di Kota Palembang, yaitu terjadi banjir yang cukup besar di Kota Palembang. Ya, tentu saja hal ini memberi perhatian khusus bagi kita warga masyarakat maupun pemerintah. Kenapa bisa sampai terjadi banjir segitu besar ya? Dan cukup lumayan intensitasnya. Nah, mungkin bersama Mang Ican kita akan bercerita mengenai Kota Palembang ya, sejak dari zaman dahulu sampai ke sekarang secara historis ya, dan topografi atau namanya, dan tentu saja ini akan memberikan wawasan bagi kita mengenai daripada kehidupan Kota Palembang ini sendiri di masa lalu sampai ke sekarang, dan nanti kita ada hubungannya dengan peristiwa banjir ini. Mang Ican bisa bercerita dengan pemirsa Cek Jun Channel. Terima kasih Cek Jun Channel. Kesempatan hari ini kita pacak di pinggir Sungai Musi ini. Alhamdulillah ya. Istimewa di dermaga yang baru ini, baru dibuat. Jadi sehubungan ini ke berapa waktu ini kita Palembang ini banjir. Jadi banjir dengan curah hujan yang sangat tinggi, yang per berapa puluh tahun itu ini paling tinggi. Ya. Cuma memang satu hal juga kita harus tahu bahwa kebetulan pada masa yang sama banyu lagi besar, banyu pasang. Banyu pasang. Jadi kita pacak nengok di samping kita di laut di Sungai Musi ini banyu lagi tinggi, lagi besarnya banyu pasang. Jadi sebenarnya memang paling dikhawatirkan kalau bicara soal itu adalah pada saat banyu pasang turun hujan yang sangat derasnya itu. Akhirnya kan banyu sederhana baik secara ini hukum alam lah, dia tidak pacak masuk, tidak bisa masuk ke Sungai Musi karena ketinggian Sungai Musi juga sudah sangat tinggi. Itulah menyebabkan itu, maka curah hujan yang sangat tinggi itu seperti itu yang kita rasakan sebenarnya. Tapi kalau dari toponimi sebenarnya memang ada satu hal yang harus kita akui sebenarnya. Toponimi itu ilmu tentang rupa bumi, asal usul nama suatu tempat, dan memang itu bisa banyak versi. Iya betul. Banyak versi. Palembang ada beberapa versi sebenarnya, ada beberapa versi. Tapi ada satu versi tentang Palembang itu dari kata pa atau pe itu penunjuk sebenarnya. Jadi ada penunjuk. Ya? Pa itu penunjuk. Ya. Jadi nah Lembang itu ada kota namanya Lembang juga ada kan di Jawa Barat, ada di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Nah, atau Lembeng macam itu. Jadi kalau Lembang wong tahu, wong Palembang tahu. Itu sama dengan Lembang sebagai suatu daerah cekukan di permukaan bumi yang lebih dalam. Jadi Palembang memang secara toponimi memang dianggap suatu daerah yang ada bagian-bagian kota ini yang menunjukkan cekukan itu, cekungan air. Kalau di Palembang Lembang ini istilah bebanyu. Iya, bebanyu istilah itu. Dengan kontur tanah yang berbeda-beda itu memang itu tadi. Jadi tidak bisa dielakkan bahwa memang kondisinya memang bentukan alam memang seperti itu ya. Cuma memang kita juga kan harus secara teknologi bisa mencoba untuk mengatasinya sebenarnya. Artinya secara risiko deteksi bawaan misalnya, memang alam yang tempat tinggal masyarakat Palembang memang mendukung terjadinya istilah proses banjir ini, memang karena alamnya bentuknya memang ada cekungan-cekungan. Iya, ada cekungan-cekungan. Secara alami ya itu. Iya. Dulu cekung itu
sebenarnya dalam berapa puluh tahun masih kita temukan namanya rawa. Iya, rawa. Tapi kita lebih nyebutnya lebak sebenarnya. Lebak, iya. Lebak itu banyak. Selain itu Sungai Musi ini punya anak-anak yang banyak, jumlahnya yang membelah kota Palembang. Iya. Nah itu kemudian sudah mengalami semacam sedimentasi lah mungkin, atau apapun lah namanya secara teknis. Iya betul. Penambahan bangunan yang tidak bisa diingkari tentu saja memang secara teman kota. Jadi memang kemudian fungsinya pastilah berubah lah. Jadi kalau dulu kan air pasang bisa sampai masuk ke dalam, anak sungai sampai berapa kilometer ke dalam. Sekarang paling-paling batasnya tempat tertentu, karena tidak mungkin lagi dia masuk karena dipenuhi dengan perumahan bangunan tadi. Semakin padat ini. Semakin padat itu. Berarti yang bisa kita saksikan sekarang ini paling anak-anak sungai yang cukup besar ya, paling seperti Sungai Sekanak yang membelah kota Palembang, Sungai Bendung ya, mungkin agak besar ya. Sungai depan dari Sungai Karangkuang itu. Karangkuang ya, ke arah sana kan tembus istilahnya. Masih ya. Jadi mungkin dulu kan banyak cekungan di zaman dahulu ya. Tentu saja banyak juga rawa ini kan resapan ya. Nah, kalau posisi sekarang ini kan daerah resapan-resapannya sekarang sudah banyak ditimbun kan? Ya. Jadi memang wajar jadi kondisi terjadi banjir itu wajar. Tapi kalau memang Cik Ijun perhatiin, kalau memang intensitas daripada hujan ini sedang-sedang saja, tidak terjadi sedemikian rupa Bang Ijun. Betul ya. Dan juga sebenarnya pada waktu dulu itu kan di area-area yang sekarang sudah jadi beralih fungsi, yang dulunya lebak. Lebak, rawa itu jadi bangunan segala macam. Dulu kan memang tidak berpenghuni dan kalaupun seandainya banyu pasang, hujan deras tidak ada pengaruhnya. Jadi kita di sini tetap ini. Nah, baru terakhir ini karena sudah perkembangan kota sudah semakin padat, lebak dan alih fungsi tadi kan, jadi kemudian kita baru kita kemudian merasakan bahwa perkembangan kota itu kemudian masih berpengaruh. Jadi kita kalau pengamatan Bang Ijan, kalau untuk mengantisipasi kan kita sudah artinya menerima dan kondisi geografis dari kota Palembang ini banyak, ada yang naik bukit ya, ada juga yang cekungan tadi ya. Yang di daerah cekungan ini mungkin yang akan kebanjiran tadi ya. Nah, ini kalau antisipasi apalagi mungkin yang bisa dilakukan oleh baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengantisipasi setidaknya bisa mengurangi efek dari banjir ini. Kalau menurut Pulau sebenarnya itu yang mungkin sebenarnya semakin ditambah kolam retensi itu. Kolam retensi. Jadi kambang sih kalau bingin itu kambang atau lebak itu di area-area yang memang mungkin belum dimanfaatkan sebenarnya. Kalau sudah dimanfaatkan memang agak susah, sulit penggantiannya. Jadi kemungkinan tempat-tempat itu saran kita seperti itu sebenarnya. Jadi kemudian juga mungkin tentang pengaturan yang lain tentang penimbunan itu memang harus tegas. Jadi penimbunan tanah rumah penduduk. Rumah penduduk. Jadi dibuat semakin lebih ini, tapi tentu saja memihak kepada kepentingan masyarakat banyak ya. Jadi jangan juga kemudian melambatkan pembangunan sebenarnya. Jadi satu sisi, cuma yang paling ini sebenarnya itu tadi lahan-lahan yang belum termanfaatkan, mungkin pemerintah bisa pikirkan itu untuk diganti rugi dan dialih fungsi. Lahan-lahan yang belum termanfaatkan dibuat itu, kemudian tidak cukup karena kebanyakan juga karena tempatnya juga memang tidak terlalu rendah untuk lingkungan tempat yang kita butuhkan itu ya, mungkin teknologi pengairan bisa yang kita lihat penduduk ini rumah pompa lah paling pak, rumah pompa. Jadi kalau terjadi hujan besar kayak seperti kemarin macam booster jadi ditampung sementara sebelum kemudian ketika air sudah mulai Sungai Musi ini sudah surut baru dipompa lagi, dikeluarkan kemasukkan ke Sungai Musi sebenarnya penahan sementara kan, karena kalau dalam ketinggian seperti ini saja kita lihat sendiri sungai ini sampai ke daratan ya? Iya sudah tinggi sekali, jadi kita khawatir mudah-mudahan dalam beberapa hari ini tidak lagi terjadi hujan supaya tidak sampai terulang lagi seperti itu. Ya, kalau Cik Ijun perhatikan tadi di rumah-rumah penduduk di sekitaran dermaga 19 ini banyak genangan air kan. Kalau di kita Palembang nih dikata ke banjir belum, tapi kacap kalau di bahasa Palembang itu.
Artinya kita tuh berjalan ngoyok. Nah, Iya, ngoyok iya. kan kacapnya tadi Iya. istilahnya. Jadi cukup Betul. dengan mengangkat Iya. celana sedikit ya bisa berjalan. Tidak sampai Iya. ke ya, melebihi lutut istilahnya. Jadi memang betul kearifan lokal kita sebenarnya cuma kenal kata-kata kacap. Iya, kacap ya. Kata-kata banjir tidak kita kenal Kalau sebenarnya. nggak dikata ke Kelebu masih jauh. Kata Kelebu itu kan tidak kelihatan lagi. Iya, tenggelam benar, sudah ya. tenggelamnya. Jadi memang dan kebetulan karena kita putra daerah sampai seusia begini rasanya dalam beberapa puluh tahun memang ada banjir besar Iya. kemarin, tapi tidak sangat banyak. Tidak Jadi banyak. mungkin Musiman ya. ya mungkin Siklus artinya. iya 1-2 kali mungkin 10 Pak. tahun Iya. sekali kayak Iya. pernah terjadi di daerah Poligon ya. Sampai dalam sekali kan itu, tapi siklus ya. Mungkin 10 tahun, 20 tahun iya. sekali. Tapi sangat jarang. Jadi Jarang sebenarnya. sangat jarang. Itu jadi berbeda dengan kota lain, itu ada catatannya mengenai. Kalau kita Palembang tidak. Jadi kita tidak banjir yang seperti ini yang di tahun 2021 ini baru ini Agak cukup dasar baru ini lah. baru dasar ini lah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya tipe banjir di Palembang ini temporer sebenarnya, Bang Ican, artinya tidak akan memakan waktu lama. Artinya secara antisipasi bisa tetap dilakukan. Kalau kita melihat konsep pembangunan kota ya, di zaman Belanda, itu perumahan apa? Itu kan ada contoh sebenarnya di Kambang Iwa. Itu Kambang Iwa itu sebenarnya area yang dikhususkan untuk kolonial Belanda sebenarnya. Iya. Nah itu mereka sudah membaca fenomena kondisi geografis di kota Palembang dengan membangun kolam retensi atau Kambang Iwa itu. Kambang Iwa. Sebenarnya Kambang Iwa Talang Semut itu kan beririsan langsung dengan kawasan Lebak Suak Bato. Lebak Suak Bato. Ya. Jadi ada sebagian daerah yang agak tinggi di daerah Talang Kerangko katakanlah diuruk diambil tanahnya, kemudian ditaruh diratakan di daerah Talang Semut yang kita lebih kenal dengan Kambang Iwa. Sebenarnya dalam peta lama itu jelas Suak Bato itu masuk kawasan Suak Bato. Masuk ke kawasan Suak Bato. Berarti cukup besar ya Suak Bato. Iya, sangat besar. Jadi ada beberapa tempat lagi seperti Bendung. Bendung itu kan daerah Talang Bendung. Jadi memang kawasan yang rawa lembak. Artinya di Kambang Iwa pun berawa juga dulu. Iya, di Kambang Iwa berawa. Ya, cuma diatur oleh Belanda, jadi jarang lah mereka mengalami genangan sebenarnya. Baru kemarin lah mungkin itu menunjukkan kemarin itu intensitasnya luar biasa. Luar biasa. Debit apa namanya curah hujan yang sangat tinggi itu emang yang di luar kendali manusia sebenarnya. Jadi memang ada beberapa hal itu yang memicu ya. Pertama tadi kata Bang Ican tadi curah hujan. Iya. Yang kedua tadi banyu pasang. Jadi otomatis curah hujan besar. Iya. Secara alami air itu kan mengalir. Ada yang meresap ke tanah dan ada yang terus mengalir ke arah sungai. Iya. Tapi dengan kondisi debit air yang tinggi tidak bisa. Jadi masuk ke sini. Memang istilahnya tidak bisa kemana-mana air. Memang tidak bisa kemana. Jadi tinggal lagi dicari yang mana yang rendah, itu yang jadi siapa yang lebih rendah itu yang harus menanggung kebanjiran itu sebenarnya kan itu. Jadi memang tantangannya. Tapi di sisi yang lain kalau tentu saja kita tidak hanya berpikir banjir besar, dalam keadaan yang tidak seperti yang kemarin itu terjadi, mungkin memang langkah-langkah seperti membuang sampah sembarangan itu juga harus segera dihilangkan dari kebiasaan buruk. Karena ada beberapa kejadian memang kalau tidak betul-betul sehebat kemarin, kadang-kadang kita hujan sedikit sebenarnya. Iya, hujan karena sedikit tersumbat oleh sampah, saluran air tadi. Iya. Dia tidak masuk ke dalam ini karena sampah tadi menghambat alirnya masuk ke Sungai Musi gitu kan. Kalau menurut pengamatan Bang Ican nih, program-program pemerintah yang tepat istilahnya untuk menunjang proses penanggulangan banjir istilahnya perbaikan saluran air di tata air di perkotaan ini, pengairan ini apa aja? Kalau pikiran Pulau sebenarnya mungkin perbandingan cara kita melihat peta-peta lama. Peta-peta lama itu tampak ini kawasan-kawasan yang rawa lembak itu. Iya. Nah itu yang sudah tidak ada. Nah kita berangkat dari cara orang lama, lembak itu tidak diganggu sebenarnya. Iya. Nah kalau begitu, tapi kondisi kan sekarang kan seperti ini. Artinya kita pilihannya adalah membuat kolam retensi lebih banyak. Lebih banyak. Ya. Yang tapi paling mungkin dengan paling optimal ditambah rumah pompa karena bisa jadi mendapatkan areal yang belum
belum dimanfaatkan, tapi ketinggiannya tidak mendukung. Mungkin Ya, secara pengairan mungkin perlu ada pompa seperti itu. Jadi menurut saya itu sebenarnya itulah daerah-daerah itu mestinya segera pemerintah memikirkan itu supaya dalam keadaan secara umum itu masih bisa diatasi. Masih diatasi. Karena air itu kan bisa disedot dulu ke situ, sudah terkumpul, sudah pada saat musim Sungai Musi sudah mulai surut, itu dipompa, dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi ke Sungai Musi. Itu mungkin pikiran sederhana kita lah, mungkin kalau secara kita lihat bentang alam kita yang asli seperti itu kan. Satu lagi mungkin pengamatan Cik Jun itu restorasi sungai-sungai, anak sungai ya, cukup membantu proses seperti Sungai Kanak Bang Ican, ya didalami lagi istilahnya. Itu setidaknya lebih memperbanyak debit air untuk sampai ke Sungai Musi. Untuk sampai ke situ memang itu tadi saluran-saluran tadi mungkin ya kalau dengan normalisasi namanya istilahnya itu kan normalisasi ya dengan proyek itu mungkin bisa saja kan, karena bisa jadi di dalam itu memang kalau sungai-sungai alami kan zaman dulu kan kadangkala ada panglong contohnya panglong di dalam sungai itu. Nah itu beberapa kayunya mungkin tertanam dalam tanah, itu kan bisa dikeluarkan jadi mengurangkan space-nya, bisa untuk menampung air kan begitu kan. Sudah itu memperlancar dengan tidak ada hambatan, air lebih cepat masuk ke Sungai Musi. Seperti itu. Karena ada beberapa titik setahu saya itu memang ada panglong yang dulunya panglong itu kan tempat pengolahan kayu, penggergajian kayu itu di dalam sungai, anak sungai. Jadi yang punya penduduk lokal masuk sungai, masuk Solo, Jung Plembang, Solo itu ada panglong-panglong. Nah di situ sering zaman itu mungkin kayunya kelihatan bagus kualitasnya, tapi kemudian karena tertinggal, karena mungkin ukurannya terlalu kecil segala macam, tapi terpotong-potong, terbenam dalam tanah. Nah itu mungkin bisa dibersihkan kan, karena kan menurut kita yang awam kan kalau itu tetap di situ kan, itu kan menjadi sarana yang membuat pendangkalan dan menghambat lajungnya air, seperti kan lajungnya air. Jadi tersangkut sedikit sampah, sudah sampah yang lain ikut sarap. Ujung Plembang sarap itu tidak melok ngalir. Jadi kalau secara ini awam kita ya, tapi mudah-mudahan kita bisa kita komunikasikan dengan ahli pengairan mungkin secara teknis. Ahli pengairan ya, ahli tata kota ya. Memang artinya untuk menanggulangi banjir Kota Palembang ini melibatkan banyak pihak dari masyarakat itu sendiri sebagai yang mengalami proses banjir ini, mengalami gitu kan. Yang kedua pemerintah selaku pengayom dan masyarakat yang lebih bisa bekerja sama ya istilahnya itu dengan masyarakat ya, dengan program-program yang tepat ya, seperti normalisasi sungai, anak sungai, terus bikin retensi dan juga kita masyarakat juga harus tetap mendukung dengan mengubah kebiasaan kita yang biasa buang sampah basing jika kita Palembang asal nak buang atau jingok di sungai dibuang, itu mulai dikurangi, kalau bisa dihentikan istilahnya kebiasaan gotong. Dan juga mungkin adakan gotong royong, mungkin pembersihan kayak ini kan kita banyak enceng gondok kumpi gitu Palembang nih. Nah ini kan istilahnya mengotori sungai. Nah, mungkin dengan adanya pengurangan sampah, kotoran, dan juga nanti kalau untuk sedimentasi sungai mungkin bagian pemerintah yang cukup besar. Jadi ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Insya Allah peristiwa banjir, musibah banjir di Kota Palembang ini semakin bisa diminimalisir. Gitu. Karena memang kita tidak bisa memungkiri dengan kondisi alam Palembang yang banyak cekungan itu memang memungkinkan untuk terjadinya banjir itu sendiri ya. Karena kita memang daerah lembah, rawa asalnya. Cuma dengan perkembangan pemukiman pembangunan itu banyak yang ditimbun yang selama ini fungsi itu sebagai daerah resapan itu. Mungkin itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih Bang Ican sama-sama. Ini atas kontribusinya ya. Ya pemirsa Cik Jun Channel, demikian liputan Cik Jun Channel mengenai kenapa Kota Palembang ini rawan banjir, rentan banjir. Yang ini sudah terjawab ya. Jangan lupa saksikan terus program Cik Jun Channel, like dan subscribe, serta nantikan konten-konten Cik Jun Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bang lemak baca main bola sini. Habis main bola nyebur kamu tuh. Siapa kalah? Oh nyebur dulu yang mencapai nyebur. Ada tuh enggak Rasin? Ada nyebur. Ada tuh enggak sih? Tadi. Wah ya bang sebagai baju tentuin. Bersiaman rapingan indah. Siapa yang kalah? Iku anggonyo. Ada manfaatnya juga dia olahraga dia. Manconego.